Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya di tempat yang mulia ini. Kita diizinkannya bersama-sama memuliakan diri dengan hadir karena Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salah satu kebutuhan utama kita, yaitu salat maghrib dan insyaallah salat isya. Sambil menunggu waktu salat, kita isi dengan kegiatan yang insyaallah membuat kita semakin taat. Oleh itu kita bersyukur kepadanya dengan penuh harap mudah-mudahan Allah berkenan menerimanya dari kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menunjukkan jalan ini kepada kita, yang telah membentangkan syariat ini kepada kita sesuai dengan yang Allah inginkan dan yang Allah perintahkan, sehingga beliau dipanggil Allah SWT kembali kepadanya dalam keadaan pekerjaannya selesai dan syariatnya sudah sempurna dan Allah ridha. Seperti itulah agama yang diamalkan sepanjang masa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah syafaat pada hari kiamat nanti. Dan kita memang sangat membutuhkan segala macam syafaat. Dan yang paling bergembira, berbahagia mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat adalah yang paling banyak kepadanya membaca salawat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, tidak seperti biasanya pelajaran rutin kita melalui kitab Ar-Risalah. Pada kesempatan ini kita isi dengan kajian tematik yang berkaitan dengan qiyamu Ramadan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, seperti yang kita maklum bersama
bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa semakin dekat Ramadan hatinya semakin senang dan gembira, semakin mekar dan berbunga, karena di mata mereka Ramadan bukanlah beban atau tekanan, tetapi dia adalah hadiah dan anugerah yang diberikan. Dia bukan pekerjaan yang berat yang harus dikerjakan, tetapi dia adalah musim panen, musim menjaring keuntungan demi keuntungan. Sehingga bagi mereka Ramadan adalah musim yang dirindukan, bukan musim yang dikhawatirkan. Bagi mereka jauh-jauh hari sebelumnya berdoa supaya disampaikan ke bulan Ramadan, dan setelah Ramadan mereka pun berdoa semoga amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diriwayatkan dari Mu'alla ibn Fadl rahimahullah, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka 6 bulan lamanya berdoa semoga disampaikan ke bulan Ramadan. Wa kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbala minhum Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya mereka pun berdoa semoga diterima amalnya di bulan Ramadan. Berarti sepanjang tahun pikirannya terkait dan terpaut dengan bulan Ramadan. Itulah lahirnya sebuah hadis, kalau dinisbatkan ke Nabi menjadi hadis palsu, tapi dia adalah perkataan para ahli ibadah. Law alimal ibadu ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andainya seorang hamba-hamba itu tahu apa yang disimpan dan didapatkan di dalam bulan Ramadan, maka Allah subhanahu maka mereka berkeinginan, berangan-angan sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa gerangan dan kebaikan yang Allah janjikan di bulan Ramadan adalah pahala yang tanpa hingga dan bilangan. Kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amalan anak Adam itu untuknya. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dari Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, seluruh amalan anak Adam itu untuknya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat gajinya, pahalanya, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. 10 kali lipat sama dengan 1000%. Kalau 700 kali lipat sama dengan, yang hitung nih saya, 70.000%. Di mana kita nak dapat keuntungan kalau bukan berhitung-hitungan dengan Allah tabaraka wa taala? Illa sauma, tapi Allah kecualikan, kecuali puasa, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu khusus untukku. Keikhlasannya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah
maka Allah katakan fa ana ajzi bihi, saya yang akan siapkan balasannya. Berapa balasannya? Enggak diberitahu. Supaya apa? Supaya nanti surprise. Tahu surprise? Kejutan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Setiap diri tidak tahu apa yang disembunyikan baginya pahala. Di antaranya ada qurratu a'yun yang menunjukkan pandangan mata. Jadi kalau seandainya kita kaum muslimin dijanjikan balasan besar, tapi angkanya dirahasiakan, gimana sih? Penasaran enggak? Penasaran enggak? Orang penasaran, kira-kira lalai atau tidak? Mungkin dia melalaikan? Enggak. Makanya Allah sengaja berikan ini. Dia berikan Allah janjikan balasan yang tak ditetapkan angkanya. Kalau ibaratnya, kalau tuan-tuan suka uang, tuan-tuan diberikan cek open check. Tahu open check? Tidak pernah nerima ya. Yang terus tidak pernah nerima open check ini saya juga. Ya. Dibuat open check artinya kemana bank pun laku. Berapapun angka yang dituliskan akan cair. Mau? Mau sekali. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah Ramadan. Nah, masa berlakunya hanya 1 bulan, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja, paling lama 30 hari, paling cepat 29. Subhanallah, hari-hari yang itu bagi mereka yang menikmati terasa hanya sebentar sekali. Baru kemarin kita ribut-ribut ya tentang kapan mulai puasa. Ini mulai ribut nih ya, dan mulai orang was-was, ini puasa versi apa ini? Memang di negeri ini susah ditebak ya. Karena apa? Karena semua orang boleh berkreasi dalam beragama, padahal Nabi sudah membatasi dalam beragama. Kalau tuan-tuan nak berkreasi masalah duniawi silahkan, di masalah agama tidak usah, cukup apa yang kata Nabi SAW. Tapi kita tidak. Ini mulai was-was ya. Ini puasa Ramadan dimulai tanggal berapa? 18 Februari, 19 Februari, atau 9 Februari. Iya, bagi yang punya akses langsung dengan telepon 101, ya bisa nelpon Allah Ta'ala, bisa 10 hari lebih cepat. Ada lagi syekh yang bisa langsung ke bulan, nengok anak bulan ke rumah bulan, lebih duluan puasa 3 hari. Ada lagi yang sudah menetapkan puasa tanggal 18 ya, 18, tapi bukan Ramadan, tapi 18 Februari. Yang benar puasa? Yang benar puasa tanggal 1 Ramadan. Ingat, selama umat Islam menetapkan puasa dengan 1 Ramadan, insya Allah tak akan terjadi serumah beda puasa beda raya. Jelas? Selama umat Islam masih menetapkan puasa dimulai 1 Ramadan, bukan pakai Februari, bukan pakai Maret, bukan pakai Mei, April, mereka takkan berselisih puasa dan raya dalam satu rumah atau satu kampung.
Makanya kita menyerukan kepada siapapun yang sudah merubah ketetapan Allah dan Rasul, menetapkan puasa tidak dengan Ramadan tapi dengan bulan Masehi, maka untuk segera bertaubat kepada Allah SWT. Ini sebab menimbulkan kekeliruan dan kekacauan di antara umat. Kalau dulu tidak, paling berbeda orang Sumatera Barat dengan orang Riau tidak ada masalah, sah? Iya, mereka sudah takbiran, kita masih puasa tanggal 30 Ramadan. Tidak ada perselisihan, sebab kita nggak tahu juga mereka sudah raya atau belum. Ini yang parahnya, menantunya masih sudah raya, mertua masih puasa, tinggal di PMI pula, Perumahan Mertua Indah. Besok tahun depan bilang sama anak perempuannya, kalian jangan raya di sini lagi. Kaum muslim. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat, bahwa hari puasa itu sangat sebentar. Dan targetnya ada apa? Targetnya adalah melunasi semua hutang-hutang. Melunasi semua hutang-hutang dosa. Karena setiap dosa yang kita lakukan itu adalah hutang. Dan semakin banyak hutang, semakin lambat perjalanan kita untuk pulang ke negeri asal kita. Mana negeri asal? Surga. Sebab di sana orang berhutang, kalau tak dimaafkan tak bisa masuk. Makanya kalau tuan-tuan dapat Ramadan, maka kesempatan melunasi hutang-hutang itu. Apa buktinya? Apa buktinya? Nabi SAW mengumumkan ada 3 kesempatan kita atau 3 amalan kita yang diandalkan di bulan Ramadan yang menyebabkan seluruh hutang-hutang kita dilunaskan atau diputihkan. Ada yang tahu? 1, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman. Apa makna karena iman? Meyakini ini perintah Allah dan melaksanakannya karena patuh pada perintah Allah. Wahtisaban, dan berharap pahala hanya dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang telah berlalu. Kalau sudah diampuni dosa, apa hasilnya? Kalau diampuni dosa, masuk surga. Makanya setiap kita mati, nih, tuan-tuan mau mati kan? Tidak mau? Kita mau mati, sah? Apa doa yang selalu kita ucapkan untuk orang mati? Tidak pernah solat jenazah, weh. Allahumma ighfir lahu, sah? Warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Masya Allah, minta ampunan. Kenapa? Karena semuanya pulang bawa utang, bawa dosa, makanya minta diampuni. Dan sebesar-besar penghapus dosa adalah berpuasa di bulan Ramadan, bahkan mengalahkan jihad fisabilillah. Allah, tidak percaya ya? Ini minta dalil juga semua ya. Nah, mengalahkan jihad fisabilillah. Ada 2 orang saudara masuk Islam, yang satu meninggal syahid fisabilillah,
Yang satu hidup setahun sampai bulan puasa, setelah itu mati bukan syahid fisabilillah. Malamnya Talha bin Ubaidillah, sahabat yang dijamin masuk surga, bermimpi bahwa dia sampai di depan pintu surga. Datanglah penjaga keluar lalu memanggil masuk surga. Siapa yang dipanggil pertama? Yang berpuasa 1 kali Ramadan. Dipanggil, masuk, diantar ke dalam. Habis itu keluar lagi, dipanggil yang kedua, yang mati syahid tadi. Allah. Terus yang ketiga, Talha berharap, saya mudah-mudahan dipanggil. Tapi kata malaikat, belum. Kenapa belum? Belum mati. Ya, itu syarat dia. Jadi tuan-tuan kalau mau masuk surga, minta mati, tapi jangan bunuh diri ya, masuk neraka. Nah, kalau mau masuk surga, mati dulu. Cuman masalahnya, ya, pastikan husnul khatimah. Bukan sembarang mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu Talha berharap dia dipanggil, tapi ternyata kata malaikat, lis-sabat, kamu belum, balik dulu. Jadi kalau ada nanti Kiai Haji Habib Syekh Buya mengatakan sering masuk surga, maka beri dia cap Dajjal. Ini dia Dajjal ya, pembohong besar kalau dia belum mati. Sudah ya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sering keluar masuk surga, udah capek katanya keluar masuk surga, mana ada orang dari surga capek, aduh, itu tandanya bohong tuh. Masa ada orang masuk surga capek, ahli surga tidak ada capeknya. Ada ahli surga capek? Enggak. Maka ahli surga tidak ada yang mau tidur. Tiduran ada, tidur enggak? Macam bulan enggak tiduran. Bini banyak. Gitu. Kan bini banyak kan? Kan dapat bidadari tuan-tuan. Hurun in. Hur itu jamak ahwar. Haura dan in aina. Jadi beberapa banyak hur, banyak aina. Tahu aina tu? Kalau wanita Arab disebut hal imra'atun aina, matanya besar seperti mata. Woi, mata. Tak tahu mata indah. Ya Allah ya Rabbi, mata. Tak tentu tahu mata indah ya. Seperti mata duit. La ilaha illallah. Mata uang. Ini nyinggung kaum ibu aja ya tuan-tuan. Bukan. Kalau mata yang indah itu seperti Ainul Ghazal. Apa Ghazal? Rusa. Tak pernah nengok mata rusa. Ya Allah, makan rusa mau. Nengok matanya enggak. Jadi mata indah disebut mata rusa. Jadi kalau besar mata seperti mata rusa disebut aina. Nah, tengok besok aja lah. Jangan sekarang, kita belum masuk kaji dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Tak maaf tadi, mimpi tadi, ya kan mimpi tak begitu saja di dasar hukum ya, sah. Tapi mimpi itu rupanya sampai ke Nabi alaihissalam. Diceritakan oleh Talha bin Ubaidillah, mereka pada terkaget-kaget. Masa yang mati biasa lebih dulu masuk surga dari yang mati syahid? Tentu jadi bahan cerita oleh Talha. Yang selama ini kita tahu orang mati syahid masuk surga tanpa hisab. Ini kok lebih dulu yang ini. Akhirnya sampai ke Nabi alaihissalam, ata'jabuna min dzalik? Kalian merasa heran dengan itu? Lalu Nabi jelaskan, alaysa qad shalla kadza wa kadza? Bukankah setelah saudaranya pergi meninggal, dia solat begini-begini banyaknya? Setahun berapa kali solat?
Payah pulang hitung ya. Setahun berapa kali sholat? 5 kali 365. Mak 1700. Hah? 1775 ya? Ya lebih kurang segitulah ya. Sekian kali sholat. Tapi poin yang paling ditekankan oleh Nabi SAW, alaysa qad shaba Ramadan? Bukankah dia sudah puasa Ramadan? Makanya ketika Abu Umamah diutus berjihad oleh Nabi dengan pasukan, minta, ya Rasulullah doakan kami mati syahid. Kata Nabi, Allahumma ansurhum, ya Allah tolong mereka, menangkan mereka. Balik lagi dia sehat walafiat, menang. Besok diutus lagi, minta lagi, sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Minta syahid, tak syahid juga. Dia minta nasihat ke Rasulullah SAW, apa amalan yang buat saya cepat masuk surga? Kata Nabi, alaika bis-sawmi, kamu jaga puasa, fa innahu la idlala, karena puasa tidak ada tandingannya, la mithlala, tidak ada tandingannya. Makanya kesempatan menghapus dosa di bulan Ramadan ini puasanya. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melakukan qiyamu Ramadan karena iman, sama juga, wahtisaban, dan ihtisab, karena iman, karena yakin itu perintah Allah. Ingat, yakin qiyam itu perintah Allah. Makanya segala amalan yang tak yakini, diyakini perintah Allah, sortir. Jelas ya? Oh, kadang-kadang jual limau dulu jeruk, dan sekarang jeruk Jumat itu terkenal pula ya. Nah, jadi di atas besar-besar, di tengah agak kecil, bawah amperanya. Sah? Akhirnya rusak harga yang di atas gara-gara yang di bawah. Apa salahnya besar sampai ke bawah? Paham? Oleh sebab itu, segala hal yang tidak diyakini atau diyakini tidak perintah Allah dalam qiyam Ramadan, dalam syiar Ramadan, buang saja. Ustaz, enak aja Ustaz bilang buang ya, karena itu amalan bagus. Buya-buya yang buat, kiai-kiai yang karang, sah? Betul kan? Nah, katakan kiai dilarang mengarang, buya dilarang membuat buat. Sebab Nabi SAW ketika ada yang menambah amalan dari amalan beliau, dia katakan, saya lebih berilmu tentang Allah dari kalian, dan saya lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Apa makna lebih berilmu tentang Allah dari kalian? Tentu saja lebih mengenal Allah dari kalian, dan lebih tahu apa yang Allah inginkan saya amalkan dari kalian. Sahih? Dan lebih bertakwa. Apa makna lebih bertakwa? Apa makna takwa? Nak lupa semua Dina. Memang perlu ngaji terus kita. Betul itu. Takwa adalah melaksanakan perintah. Perintah siapa? Perintah buya, perintah kiai, perintah Habib. Perintah siapa? Perintah Allah. Jelas? Jadi saya lebih bertakwa, saya lebih melaksanakan perintah Allah. Oleh sebab itu, jangan cari dari selain petunjuk Nabi SAW, karena Nabi lah yang paling mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Tidak ada yang ditinggalkannya, ya. Tak ada kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah kecuali Nabi sudah tunjukkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih meninggalkan larangan Allah. Nabi juga lebih tahu apa yang ditinggalkannya. Maka yang ditinggalkan Allah, ditinggalkan Nabi alaihissalatu wassalam,
jangan coba-coba dibuat. Karena apa? Dia sengaja meninggalkannya karena Allah tidak menginginkannya atau tidak memerintahkannya. Jangan ditanya, mana dalil yang melarang? Kalau ada orang buat di zaman Nabi seperti itu, lalu tidak dilarang oleh Nabi, kita katakan iya, tidak dilarang oleh Nabi, berarti boleh dibuat. Tapi baru dibuat sekarang, baru di sini di Radhatus Shalihin. Itu tanya pula dalil yang melarang. Memang turun wahyu sekarang? Memang turun wahyu sekarang? Enggak. Terus tanya pula dalil yang melarang. Mau tahu dalil yang melarang adalah jangan mengada-ngada dalam agama. Karena setiap yang diada-adakan adalah ditolak. Nah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini menghidupkan qiyamu Ramadan sepanjang bulan atau sepanjang malam Ramadan. Ada yang lebih khusus dan lebih spesifik dan lebih surprise, lebih menjanjikan. Dan siapa yang menghidupkan setiap malam mesti mendapatkan. Siapa itu? Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan malam lailatul qadri, maka dia imanan lagi wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala hanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi kalau pulang dalam keadaan dosa diampuni, maka kita tinggal menikmati keuntungannya. Ibaratnya orang berdagang, ketika tutup buku dilihat catatan hutang, alhamdulillah bersih, tentu kembali ke saldo. Disinilah nanti surprise itu datang. Jelas kaum muslimin? Jelas. Disinilah datang nanti kejutan itu. Disinilah datangnya hadiah yang tak dikira-kira itu. Allah datangkan sesuatu yang di luar dugaan, dan itu menggembirakan dan menyenangkan, dan itu diberikan bagi orang-orang yang berpuasa. Wa ana ajzi bihi. Nah, di antara amalan andalan kita di bulan Ramadan ini adalah qiyamu Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Kenapa pula dimulai dengan qiyam nih Ustaz? Kita belum berbicara tentang siyam. Bukankah tujuan utama kita adalah puasa? Kenapa pula tentang qiyamu Ramadan pula? Yang pertama, memang ini pesan sponsor, memang pesan sponsor judulnya. Yang kedua, sebelum puasa kita lebih dulu qiyam. Sah? Puasanya baru besok, malam ini kita sudah qiyam. Saya yakin besok di malam pertama kalau ada kajian santapan rohani Ramadan, ada? Tidak ada ya? Ya. Tapi tidak bid'ah kan? Ya kalau bid'ah besok tidak ada jadwal Ramadan. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kita dimulai dengan malam pertama. Kapan malam pertamanya? Tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Mumtaz. Ya, 1 Ramadan. Bagaimana cara mengetahui 1 Ramadan? Nelpon Allah? Hah? Atau syekh dikirim ke rumah bulan? Hah? Atau dengan menghitung-hitung? Hah? Yaitu dengan melihat-lihat, tahayyun, yaitu yataharra, yaitu menunggu-nunggu, melihat
dengan ru'yatul hilal, dengan menyaksikan hilal terbitnya bulan di ufuk barat. Alhamdulillah, di seluruh negeri Islam sejak dulu sampai hari ini dilakukan hal seperti ini dan tidak sama sekali membebani. Bahkan sebagian pegawai menyenangi karena ada amprah gaji. Iya, jadi jangan dipotong-potong itu. Tentu kalau pakai coret-coret nanti itu dihilangkan, berapa ribu orang kehilangan pekerjaan. Saya tidak setuju. Dah, biarkanlah mereka dapat penghasilan pula tambahan menjelang datang bulan Ramadan karena menjalankan sunnah Nabi. Ya harus kita apresiasi. Ini sebagian karena ingin memperhemat. Tidak, berhemat bukan di situ. Berjihad perlu biaya, maka infakkan dalam jihad fisabilillah. Menuntut ilmu perlu biaya, berapapun infakkan di situ. Menegakkan syiar perlu biaya, tegakkan di situ. Ikan buat petang megang banyak habis untuk negat hilal, tidak mau tuntun. Ada petang megang orang, atau berdua dia teban. Beli menjelang Ramadan, laki-laki perempuan campur baur, solat entah tidak. Auzubillah. Ya, balimo apa namanya? Balimo? Nah. Ya, kadang solat tak peduli. Dibuat pula acara bunyi-bunyi. Di situ pula habis dana. Kalau berhemat itu dihilangkan. Kalau penghematan, jangan menghilangkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas ya? Jelas? Tunggu dengan melihat hilal. Dan itu sunnah yang takkan pernah hilang sampai akhir masa, insyaallah. Kalau nak menyatukan umat, satukan dengan ini, dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dunia sudah maju, iya, tapi tidak meninggalkan apa yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qiyam Ramadan. Qiyam artinya adalah berdiri atau bangun atau menghidupkan. Menghidupkan tentu biasanya waktu malam itu kan rata-rata orang kan mati, itu tidur. Dulu lepas isya langsung tidur. Sekarang di bulan Ramadan enggak, langsung qiyam. Maka dinamakanlah dengan qiyamu al-lail atau qiyamu Ramadan, yaitu menghidupkan malam-malam Ramadan. Dimulai di malam pertama. Apa hasilnya? Apa manfaatnya? Tadi menghapus dosa dosa yang telah berlalu. Habis waktu. Kita belum masuk ke tema kok langsung habis waktu. Masih? Ini harus ini politik panitia aja harus cepat pendek nampaknya. Syekh, udah masuk waktu? Tuh azan dulu. Nggak nanti aja. Iyalah, azanlah dulu. Berarti harus dipendek-pendekin nanti. Allahu Akbar, Allah berallah. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, pertama tentang fadilat qiyam Ramadan sudah kita sebutkan secara ringkas, yaitu mendapatkan apa? Keutamaan yang paling utama, yaitu mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian Allah siapkan balasan yang tidak disebutkan sekarang. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak disebutkan, disembunyikan Allah SWT untuk surprise kita nanti. Nah, qiyamu al-lail atau qiyam Ramadan dimulai kapan? Qiyamul lail itu waktunya kapan? Awal malamnya kapan mulai malam? Dengan terbenamnya matahari. Seluruh amal yang dilakukan sejak terbenamnya matahari tanggal 1 Ramadan. Kan tanggal berubah bukan tengah malam, tapi adalah saat tenggelam matahari. Itu sudah masuk qiyamul lail. Jadi amalan qiyamul lail sudah terhitung sejak terbenamnya matahari.
Jadi andainya tuan-tuan salat misalnya sunat setelah maghrib, nah salat sunat setelah maghrib selain sunat rawatib, misalnya salat sunat mutlak, itu sudah terhitung qiyamu al-lail. Loh kok bisa Ustaz? Jadi ada qiyamul lail, ada salat witir, ada salat tahajud, ada salat yang di bulan Ramadan tarawih. Ada qiyamul lail secara umum, seluruh salat malam itu adalah qiyamu al-lail. Semua salat malam adalah qiyamu al-lail. Jadi siapa yang salat di malam hari itu namanya qiyamu al-lail. Apa bedanya dengan tahajud? Dia juga di malam hari. Salat tahajud adalah ba'dal hujud. Apa hujud? An-naum. Di salat yang didirikan setelah tidur. Setelah tidur, wa minal laili fatahajjad nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad, di waktu malam maka solat tahajudlah. Dan solat tahajud ini adalah solat yang paling berat, makanya pahalanya paling besar, paling berat dan paling besar, karena saat itu saat indahnya mimpi. Kapan itu tahajud? Di sepertiga malam pertama, bagian kedua. Kan afdalu, sebaik-baik salat malam itu adalah salatnya Daud alaihissalam. Salat Daud alaihissalam. Gimana dia? Nama ila nisfil laili, beliau tidur sampai setengah malam. Kemudian thumma qama sudusahu, kemudian dia salat di 1/6 kayak begini ya. Ayo kita hitung ya. Kita anggap tenggelam matahari jam 6, kemudian terbit matahari jam 6, berarti malam berapa jam? 12. Tengah malam 6 jam sah. Nah, tidur dia selepas Isya sampai jam 12. Kemudian bagian kedua malam bagi 3. Bagi 3 berarti jam berapa? Jam 12 sampai jam 2. Ini 1/6 dari seluruh malam. Sah? Kemudian dari jam 2 sampai jam 4. Ini 1/6 yang ke-5. Sah? Kemudian dari 4 sampai terbit matahari itu adalah 1/6 yang ke-3. Jadi beliau bangun di 1/6 yang ke-4 tadi, kemudian tidur menjelang subuh. Berapa kali tidur malam tuh? 2 kali. Ini yang payah atau yang susah? Ini yang payah. Dia juga yang susah. Dan ini adalah afdal qiyamu al-lail. Abdul qiyamul lail. Jelas ya? Nah, apa pula bedanya qiyamul lail
dan tahajud dengan solat witir. Solat witir tidak boleh dikerjakan kecuali setelah isya. Solat witir tidak dikerjakan kecuali setelah isya. Dan bila ada tahajud atau bila ada tarawih atau ada qiyamul lail, maka witir adalah yang terakhir atau penutup. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhirah sambunglah, ij'alu akhirah salatikum bil laili witran. Jadikanlah salat terakhir kalian di waktu malam adalah salat witir. Artinya baik di Ramadan atau tidak di bulan Ramadan, salat malam terakhir adalah salat witir. Salat malam terakhir adalah salat witir. Bila seseorang di malam itu melakukan salat tarawih, maka witirnya tak boleh dilakukan kecuali setelah salat tarawih. Dan bila seseorang di malam itu salat qiyamul lail tapi tidak tarawih, tidak salat tarawih, maka juga harus salat witir yang terakhir. Ada orang yang di Ramadan qiyamul lail tapi tidak salat tarawih. Apa dia mandang-mandang nampak kan? Ada enggak orang di bulan Ramadan dia tetap salat malam qiyamul Ramadan tetapi tidak salat tarawih? Enggak ada. Gimana? Enggak tahu tapi ada, gimana? Yaitu seseorang salatnya sendiri. Misalnya di rumahnya salat dia di waktu malam tetapi tidak berjamaah. Itu namanya qiyamul al-lail. Karena dia dilakukan di bulan Ramadan, namanya qiyamul Ramadan. Sedangkan salat tarawih mesti dilakukan bersama di masjid. Tak pernah dengar ini? Tak pernah dengar? Woi, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, orang salat tarawih di mana? Di rumah. Yang benar. Ya Syekh. Ada imamnya Ubay bin Ka'ab, ada imamnya Mu'ad bin Jabal. Terus antum bilang di rumah. Di mana salat tarawih waktu itu di zaman Nabi? Berarti tarawih bid'ah dong kalau di zaman Nabi tidak ada. Ini pro bid'ah hasanah ini. Di mana orang salat waktu itu? Diriwayatkan oleh Imam Malik dan Muwatta, dan juga diriwayat masyhur bahwasanya sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang salat tarawih di Masjid Nabawi tapi berkelompok-kelompok. Paham berkelompok-kelompok? Imamnya tidak satu orang. Berarti kalau seandainya kita buat sekarang, orang solat berjamaah 4 imam di sana, satu kelompok sini kelompok, boleh apa enggak? Sunnah apa tidak?
Wih. Boleh apa tidak? Boleh, tapi pengurus tidak boleh kan? Boleh pengurus? Tidak, jadi pengurus tidak boleh kan? Awak tinggal seberapa ekor aja, berapa orangnya, besok bagi-bagi pula kan? Nah, pada awalnya dulu di zaman Nabi SAW, mereka solat tarawih berkelompok-kelompok, diimami oleh imam masing-masing. Kecuali 2 atau 3 malam Nabi SAW keluar jadi imam. Nah, ketika Nabi jadi imam, apakah kelompok-kelompok itu masih juga solat kelompok mereka? Nah, itu mazhab Nabi sana, ini mazhab gitu. Hah? Gimana mereka solat? Semuanya solat mengikut Nabi SAW. Jadi kalau sudah Nabi yang datang, tidak ada lagi mazhab. Paham? Paham tak? Makanya dulu sebelum Arab Saudi berkuasa di Jazirah Arab, dulu imam orang sholat di Ka'bah itu 4 mazhab bergantian. Mazhab yang paling tua dulu mazhab Hanafi, sholat asar dulu. Selesai mereka sholat, masuk jemaah Maliki. Selesai Maliki masuk jemaah Syafi'i. Selesai Syafi'i masuk Hambali. Sah tak solatnya? Sah apa tak? Sah. Kan boleh aja kan? Sah solatnya. Baik. Tapi setelah Arab Saudi yang berkuasa, maka mereka kembalikan ke seperti di zaman Nabi SAW. Jadi satu imam. Kalau sempat terlambat dikembalikan, tuh sebanyak ini orang sekarang datang ke sana, bisa ndak ganti sip itu ya? Wih, terbayang tuh ganti sip tuh? Hah? Habis pasti ongi orang tuh. Tuh banyak tinjak-injak tuh kan? Apalagi kalau mazhab Syafi'iyah pula, lama pula zikir je kan. Habis waktu maghrib belum juga selesai la ilaha illallah je kan, sampai pula 1000 kali malam Kamis malam Jumatnya. Habis itu keluar pula besek kan. Tidak jadi jemaah yang lain salat. Alhamdulillah, untung disatu dengan sunnah Nabi SAW. Jadi semoga Allah jaga negeri tersebut dengan sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah, Nabi SAW solat tarawih dengan para sahabat dari selepas Isya sampai menjelang subuh. Sampai kata perawi Anas mengatakan hatta makidna nudrikul khair, sampai-sampai kami hampir tak bisa sahur. Itu untung sahur mereka pakai kurma dan air. Kalau sempat bikin rendang dulu, ayolah jadi sarapan pagi jadinya. Nah, jadi untung mereka, apalagi kalau merokok pula anda bakal selesai sahur, tidak puasa jadinya. Untung sahurnya kurma. Nah, jadi hampir tidak dapat sahur. Itu solat di malam pertama bersama Nabi SAW. Malam kedua Nabi keluar lagi, semakin banyak jemaah, karena yang luput malam tadi dapat berita lebih cepat, lebih awal mereka datang. Akhirnya melimpah masjid. Lalu Nabi SAW solat bersama mereka sampai tengah malam saja. Ibaratnya nanti jam 8.30 atau setengah 9 selesai Isya, mulai tarawih sampai jam 12. Mak risau, tuan-tuan nampak ada enggak? Hah? Iya, tapi sahabat setelah Nabi salam dan ditutup dengan witir, sahabat pada datang ke Nabi SAW. Semacam apa ya,
menunjukkan keberatannya. Ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasul, kenapa tidak lanjutkan sampai seperti mas malam? Apalagi yang tidak ikut semalam kan masa rugi kan? Sah? Kalau kita tidak, untung tidak ikut semalamnya. Nah, ini mereka minta, kenapa tidak diteruskan? Disitulah kita dapat keuntungan dari mereka bertanya itu. Nah, mereka nanya bukan minta keringanan, tapi minta ditambah. Tapi kita yang dapat kita yang dapat bagian kebaikannya. Apa itu kata Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak usah. Sebab man sallama al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Allah. Ramadan lagi ya. Ramadan lagi. Salat bersama imam sampai selesai, maka dapat pahala semalam suntuk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa solat tadi di Ramadan ni? Terlupa lagi. Ada solat qiyamul lail secara umum dari terbenam matahari sampai menjelang subuh. Itu semua solat dinamakan qiyamul laili. Apa namanya? Jelas? Nah, yang kedua salat tarawih. Kapan waktu tarawih? Lepas maghrib atau lepas zuhur? Kan kabarnya sudah ada tarawih baru sekarang. Ya, daripada semuanya kan Allah musta'an, nauzubillah ya. Mungkin orang salat tarawihnya di malam hari semua, nanti sibuk malaikat mencatat katanya. Makanya mereka buat salat tarawih di siang hari. Kreativitas. Ya, memang kreativitas yang tidak berguna banyak sekali di negeri Konoha. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salat siang. Nah, tarawih kapan waktunya? Lepas isya sampai subuh. Yang betul paling sampai jam 9. Waktunya terbentang. Nah, itu maksudnya waktu terbentang dari lepas isya sampai menjelang subuh. Boleh enggak salat tarawih sebelum isya? Enggak boleh. Sah? Enggak boleh kan? Baik. Ini salat yang kedua, dan ini khusus di bulan Ramadan. Dan dikerjakan berjamaah di masjid, dan dia adalah syiar. Karena dia syiar, para ulama mengatakan mana yang lebih afdal, seseorang solat sendiri qiyamul Ramadan, nanti tahajud di akhir malam, atau dia ikut berjamaah dengan kaum muslimin di dalam salat tarawih. Mana lebih afdal? Lebih afdal salat bersama imam. Lebih afdal salat bersama imam, karena ini adalah syiar di bulan Ramadan yang harus dihidupkan oleh kita bersama. Apalagi kalau seandainya kehadiran kita dibutuhkan untuk menyemangati, bahkan mengimami jemaah salat tarawih. Makanya dijanjikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam salat bersama imam sampai selesai seperti salat semalaman. Salat ketiga, apa namanya tadi? Salat tahajud. Kapan dilakukan? Yaitu setelah tidur, dan seafdal-afdalnya adalah di bagian 1/6 tadi. Ya, itu namanya salat tahajud. Dan salat tahajud
boleh berjamaah dan boleh sendiri. Sebagaimana witir boleh berjamaah, boleh sendiri. Tapi kalau salat tarawih mesti berjamaah. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat di ketika yang keempat. Witir. Kapan masuknya waktu witir? Sama dengan salat tahajud, iya, sama dengan salat tarawih, yaitu lepas isya. Cuma dia muqayyad, dia itu terikat. Kalau salat malam kan bebas mutlak, tapi kalau salat witir muqayyad, mesti jadi penutup, mesti jadi salat penutup. Berdasarkan hadis Nabi, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Taib. Berarti yang boleh berjamaah dilakukan ada berapa? 3. Tarawih, tahajud, witir. Yang wajib berjamaah berapa? 1. Yang wajib berjamaah itu 1, yaitu salat tarawih. Naam. Yang boleh berjamaah ada 3. Tarawih, tahajud, witir. Baik. Bila seseorang tertidur di malam harinya lalu tidak sempat melakukan qiyamul lail. Berapa macam tadi qiyamul lailnya? 4 ya, dari salat ya. Salat ya ada 4. Nah, boleh enggak diqadha di siang hari? Boleh semuanya? Salah. Yang boleh diqadha hanya salat witir. Yang boleh diqadha hanya salat witir. Sedangkan yang lain tidak boleh diqadha. Itu pun kalau diqadha, sebagian ulama mengatakan walaupun niatnya qadha witir, tapi tetap digenapkan di rakaat terakhirnya. Misalnya dia qadhanya 11 rakaat witirnya ya, jadi di yang ke rakaat ke-11 dia tambah 1 rakaat, jadi 12. Sedangkan yang lain tidak diqadha. Itulah sebabnya kenapa sebagian ulama mengatakan salat witir itu wajib, karena tidak ada salat yang diqadha kecuali salat wajib. Sah? Wih, ada salat sunat diqadha? Enggak kan? Salat sunat enggak diqadha kecuali 2, witir dan salat sunat subuh. Makanya kalau ada nanti tuan-tuan temukan misalnya seorang ulama mengatakan salat sunat subuh itu wajib berdasarkan tadi karena diqadha. Tapi jamaahir atau pada umumnya ulama mengatakan salat sunat subuh itu adalah sunat. Apa dasarnya mereka mengatakan wajib? Karena Nabi tak meninggalkannya, dalam musafir pun tak tinggal, dalam perang pun tak tinggal. Salat sunat subuh. Demikian juga dengan salat sunat witir. Nabi musafir pun tetap salat sunat witir walaupun tidak melakukan salat yang lain, sunat yang lain, rawatib dan sebagainya. Jadi selesai bahwasanya salat yang malam yang diqadha adalah salat sunat witir. Sekarang kita pada umumnya kan salat tarawih sahih, dan salat tarawih dilakukan di masjid, berjamaah. Satu jemaah atau jemaah berbeda-beda? Mau digaris jemaahnya, mau dipisah, buat 2 trip 3 trip, atau satu jemaah semuanya?
Nah, sekarang kita salat bersama imam sampai selesai. Pertama, berapa rakaat kita salat? Salat tarawih. Salat tarawih dia masuk salat malam atau bukan? Masuk salat malam. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan salatul laili masna masna. Salat malam itu dua rakaat. Tentu yang dimaksud oleh Nabi alaihissalatu wassalam salat sunat. Karena kalau masuk salat wajib maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat sah. Dan yang dimaksud oleh Nabi adalah salat sunat yang sifatnya mutlak, bukan muqayyad. Apa salat sunat mutlak? Yaitu salat malam, atau salat qiyamul lail, atau salat tahajud, karena dia bersifat mutlak. Yang muqayyad apa? Salat witir. Salat witir dia mesti ganjil, kemudian mesti jadi penutup. Terbanyak rakaatnya 11, tersedikit 1. Bila seseorang takut masuk waktu subuh, maka dia berwitir 1 rakaat. Nah, oleh sebab itu terjadi khilaf di antara ulama dalam memahami hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah salat di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Lalu dia jelaskan shalla arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Dia salat 4 rakaat, jangan tanya indah dan panjangnya. Thumma shalla arba'an fala tas'alu husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya panjang dan indahnya. Thumma shalla thalathan. Kemudian salat 3 rakaat. Pertama, apakah ini perbuatan Nabi ini membatasi atau tidak? Yang kedua, kalau dia membatasi, pertama, apakah yang dimaksud di sini salat malam yang sifatnya mutlak atau yang sifatnya muqayyad? Yaitu yang mutlak ya qiyamul lail, sedangkan yang muqayyad adalah salat witir. Sebagian mengatakan ini salat witir, sebab yang salat malam Nabi tercatat dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya yang paling sahih dan sharih hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa salat malam Nabi itu dilihatnya di bulan Ramadan 2 rakaat. 2 rakaat. Di sini Aisyah menjelaskan 4 rakaat. Maka wallahu alam sebagian menafsirkan itu sebagai salat witir. Salat witir. Jadi batasan salat witir adalah 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Kemudian salat witir bisa dilakukan fardan. Apa makna fardan? Artinya 1 kali salam semuanya. Dan bisa juga dilakukan zaujan, yaitu berpasangan, artinya 2, 2, 2, 1 misalnya, atau 2, 1, atau 2, 2, 1, atau 2, 2, 2, 1, atau 2, 2, 2, 2, 1. Itu namanya zaujan. Atau bisa dengan fardan, yaitu 1 kali salam semuanya. Itu salat witir. Sedangkan salat malam, kata Nabi, masna 2 rakaat. Oleh sebab itu jumhur ulama mengatakan bahwasanya salat malam itu baik di Ramadan atau di luar Ramadan tidak ada batasannya. Berapa yang diinginkan, berapa yang disanggupi, berapa yang disepakati. Kalau berjamaah di Ramadan kan mesti bersama, sah? Ramadan kan mesti bersama, tentu kesepakatan bersama, kemampuan bersama. Kita kan ibarat mata rantai ini.
Ada yang rantainya kekuatan 20 ton, ada yang kekuatannya 200 kilo. Nah, kalau dipaksakan 220 ton semuanya nih, azab yang 200 kilo nih, putus dia, sehingga akhirnya malam ketiga nggak nampak lagi. Mana bang tak sholat tarawih? Deh, bongkak kaki malam tadi ini. Apa panjang sekali katanya? Berapa panjang? Sehalaman serakaat. Sehalaman tuh kita udah panjang tuh. Dan nengok-nengok apa sebab? Karena biasa di solat biasa subuh aja inna ataina. Yang panjang la ilaha illallah setelah solatnya panjang sampai menjelang siang. Tapi solatnya pendek. Itulah akibatnya, karena sebelum subuh dah banyak yang dibaca. Setelah subuh banyak pula yang dibaca bersama. Akhirnya solatnya tinggal sedikit bagiannya. Padahal salat subuh itu ya sekitar 35 ayat sampai 50 ayat dari satu rakaat. Nah, sama juga dengan salat tarawih, mereka itu minimal satu rakaat 50 ayat. Kalau kita 5 ayat sudah kepanjangan ya Ustaz ya. Nah, jadi memang harus disesuaikan juga dengan kondisi jemaah. Nah, makanya secara berangsur berpasti tahun ini 1,5 halaman, tahun besok 2 halaman, tahun besok 2,5 halaman, terus akhirnya jadi tak terasa 20 halaman satu rakaat. Satu malam, bukan satu rakaat, satu malam. Nah, jadi berangsur. Nah, tapi kalau langsung tahun pertama la ilaha illallah, mentang-mentang ngaji kan. Nah, jadi berangsur. Nah, kita sudah sampai berapa halaman serakaat? Atau semalam sudah berapa? 1 juz? Sudah? Belum? Ya, sesuaikan dulu, karena memang ada yang kekuatan 20 ada, tapi yang kekuatan 200 kilo masih banyak. Nah, jadi sesuaikanlah insyaallah taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi dua. Berapa mampunya? Kalau mampu 10 atau 8, kemudian ditutup dengan witir 3, insyaallah sah. Artinya fadilat. Yang kedua, kalau sanggup lebih panjang lagi 20 boleh. Cuman jangan ngejar rekor muri. Ya 20 rakaat 7 menit setengah. Kalau itu tidak usah. Nah, karena yang dikejar bukan rekor, tapi dikejar adalah pahala yang tak terhingga tadi. Jadi Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan, andainya jemaah itu ingin ayatnya panjang dengan rakaat sedikit, maka dilakukan rakaatnya sedikit, ayatnya panjang. Atau ingin dengan ayat pendek, rakaatnya banyak, supaya jangan terlalu lama berdiri, apalagi sudah musim asam urat bangkit misal. Nah, jadi sebab itu diperpendek berdirinya. Makanya ayatnya misalnya kalau 20 bisa jadi setengah halaman per rakaat. Tapi kalau seandainya 10 berarti 1 halaman 1 rakaat misalnya. Ini tergantung bagaimana yang diinginkan. Ini makanya salat malam itu bersifat mutlak kecuali witirnya. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan berapapun, dan itu kan kemampuan kita, mudah-mudahan dengan keikhlasan yang sangat tinggi Allah hargai dengan yang lebih tinggi. Karena kadang-kadang sedikit tapi keikhlasan besar dan tinggi Allah hargai tinggi. Nah, tentu saja berlaku juga ajruka ala qadri nasabik, pahala yang kau dapatkan sesuai tingkat kesulitan yang kau alami. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya siapa yang sholat bersama imam sampai selesai ditulis pahala sholat semalam suntuk. Dan kita sudah sebutkan pula mana yang lebih afdal, seseorang sholat sendiri di 1/3 malam terakhir, kemudian atau sholat tarawih bersama jemaah kaum muslimin. Wallahu alam, bersama kaum muslimin lebih afdal daripada sholat sendiri.
Kenapa? Karena tarawih ini sekali setahun, hanya sebulan. Sedangkan solat malam sendiri itu bisa dilakukan sepanjang tahun. Walaupun wallahu alam, sebagian ulama menyebutkan solat malam dengan makna qiyamul lail atau tahajud tidak ada penengadan mesti rutin setiap malam. Paham saya? Tapi kalau qiyamul lail secara umum witir ditekankan harus ada setiap malam. Paham ya? Salat tahajud tidak mesti setiap malam. Tapi kalau bisa silahkan. Tapi pada umumnya yang dianjurkan adalah qiyamul al-lail, yaitu salat malam. Makanya witir sangat ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Dan Nabi bahkan mewasiatkan kepada sahabat, diantaranya Abu Hurairah, supaya witir dilakukan menjelang tidur. Sebab Abu Hurairah, karena beliau adalah penghafal hadis dan belajar, makanya sering terlambat tidur. Makanya disuruh oleh Nabi supaya salat witir menjelang tidur. Nah, bagi kita pemula, seperti yang disebutkan oleh para ulama, ya, kalau memang solat malam itu bukan masalah ringan. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar yang zuhud dan kaya raya, masya Allah, zuhud tapi kaya. Syekh, tahu nak penghasilannya setahun? Mau tahu? Ya, kita hitung. Kekayaannya, hasil usahanya setiap tahun tuh antara 100.000 sampai 200.000 dinar. Nah, Ji, sedinar berapa, Ji? Saya kasih 100 saja dulu, 100.000. Hah? 1 dinar berapa tuh? Ada yang tahu ya? 1 gram emas berapa? Tidak tahu juga, lama tidak ngasih istri nampaknya. Hah? 1 dinar? 1 dinar 4,2 gram. Nah, 1 gram berapa? Hah? Ini dinar nih, masya Allah. Oh, bukan. Allah musta'an. Jadi 100, anggap aja lah 7.000 ya, 7 juta. Berarti penghasilannya 700 miliar per tahun. Kaya apa enggak ya? Coba yang punya penghasilan 700 miliar per tahun, angkat tangan, weh. Ini Ramadan dekat nih, saya nak ajukan proposal. Hah? Tapi hampir-hampir beliau tak berzakat. Ada mulai marah nampaknya. Kenapa? Karena duitnya habis, sehingga di waktu jatuh tempo tidak ada lagi tersisa. Woi, tolong enggak? Nah, itulah. Jadi infaknya di mana-mana terserah. Dia membiayai orang penuntut ilmu, membiayai para ustadz masyayikh. Fudail bin Iyad dia yang tanggung, Sufyan bin Ats-Tsauri dia yang tanggung, Pak Jon. Dia Al-Auza'i dia yang tanggung kehidupan mereka. Standar bukan PMK, PMK, UMK ya, bukan standar UMK, tapi standar di atas, menengah ke atas. Dia belanja itu para penuntut ilmu dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya habis kekayaannya. Tahun dia berjihad, tahun ini besok dia haji, dan haji selalu menghajikan orang satu kecamatan. Hah? Itu tidak habis tuh. Wih, tidak habis. Ya, kalau bersedekah, pernah waktu pergi haji, ada janda punya anak kan, 4 orang, minta sedekah sama beliau. Tanya di pertengahan jalan, tanya sama keraninya, berapa tinggal uang kita? Ada sekitar 1.000 dinar. 1.000 dinar berapa tadi?
7 miliar. Ya lama ya 7 miliar. Banyak enggak? Banyak kan? Nah, ginilah, kalau kita balik ke kampung, tidak jadi pergi haji, berapa perlu? Perlu dana 30 dinar. Sisakan 30 dinar itu, kita tidak jadi haji, karena belum jauh dari kampungnya. Dan 970 dinar itu kasih sama ibu itu. Ibu tuh jadi janda. Wih, mau nikah enggak? Ini begitu sedekahnya. Kalau kita dikasih 50.000 aja dah masuk konferensi pers tuh ya, membantu sang janda. Sah? La haula wala quwwata. Makanya dituntut sama janda tuh. Iya, jadi kaum muslimin. Begitulah beliau. Jadi beliau mengatakan, jahadtu nafsi 20 sana liqiyamil lail. Saya 20 tahun memaksa diri untuk qiyamul lail. Belum terasa ringannya. Setelah itu baru 20 tahun setelahnya, 20 tahun pula saya menikmatinya. Jadi wajar. Berat kan? Makanya witir itu dibolehkan setelah isya, dah boleh witir. Bagi yang memulai-mulai nak solat malam misalnya, mulai dulu lepas isya witir. Nanti ditingkatkan lebih afdal daripadanya menjelang tidur. Nanti coba pula bangun di sepertiga terakhir menjelang subuh. Nanti tingkatkan lagi, majukan ke 1/4 yang kedua tadi, seperti Daud alaihissalam. Dan ini yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga setelah qiyamul lail, setelah tahajud, beliau sempat tidur sebentar menjelang azan subuh. Makanya banyak di antara para ulama tidak diketahui oleh istrinya sendiri qiyamul lail. Sebab apa? Dia tidur dulu, dia tidur sebelum azan subuh, sehingga seolah-olah dia bangun oleh azan. Awak lalu jadi qiyamul lail lah, marah-marah sama istri. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, begitulah Arab. Jadi dia melatihnya 20 tahun, baru setelah itu 20 tahun berikutnya dia menikmatinya. Itu Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Makanya salat witir dilakukan boleh menjelang tidur atau bahkan selepas salat isya. Tapi sebelum isya tidak boleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, sekarang banyak pertanyaan. Jangan-jangan di sini ada. Assalamualaikum, untuk wanita mana yang lebih baik, salat tarawih sendiri di rumah atau berjamaah di masjid? Saya katakan tadi, kalau nak tarawih di masjid. Iya, akhwat ini. Kan akhwat nih. Dia kan nanya, mana bagi wanita? Kan wanita. Akhwat kan? Bagi wanita, mana yang lebih baik? Salat tarawih sendiri di rumah atau berjamaah di masjid? Kalau nak tarawih di masjid bersama kaum muslimin. Tapi mana yang lebih afdal salatnya di rumah daripada di masjid? Wallahu alam, bagi wanita tetap di rumah lebih afdal. Tapi jangan dilarang. Kalau dilarang nanti tidak berisi masjid. Wanita tidak dilarang ke masjid, apalagi kalau di masjid ada kuliahnya, ada ilmunya, di rumah tak dapat. Maka ada hal-hal lain yang membawa wanita harus ke masjid. Tapi kalau untuk solat saja di rumah lebih afdal. Jangan salat sunat, salat wajib saja lebih afdal di rumahnya. Tapi kita tidak boleh melarang wanita ke masjid. Nah, bahkan salat Jumat pun wanita boleh datang. Dan kalau dia ikut salat Jumat, tidak perlu lagi salat zuhur. Maka aneh bin ajaib, sebagian umat Islam setelah salat Jumat, salat zuhur pula mereka berjamaah. Kan aneh bin ajaib. Tapi apa boleh buat, ada juga yang melakukannya. Bolehkah salat tarawih itu dicicil? Janganlah. Malam ini 4, besok 2 gitu ya. Oh bukan, misalnya habis isya 4 rakaat, nanti pas sahur 4 rakaat lagi. Mau imamnya kayak gitu? Imamnya mau nih, enggak? Sendiri salat malam boleh saja.
tidak ada masalah. Ya misalnya sekarang antum sholat bersama imam, sholat tarawih kan, kemudian nak nyambung qiyamul lail nanti selepas sholat tarawih bersama imam, boleh apa tidak? Ini masalah baru nih. Ini yang sering tonton debat-debat itu, sah? Yang sering tonton perdebatkan, sahih? Sahih? Nah, gimana caranya? Gimana? Kalau mengacu ke Nabi alaihissalam tadi, ketika beliau di malam kedua atau malam ketiga sholat hanya sampai pertengahan dan langsung witir. Apa permintaan sahabat? Minta dilanjutkan, sah? Lalu kata Nabi apa? Tadi sudah dibilang, baru aja lupa lagi. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, pahalanya sholat sampai subuh, sah? Wallahu alam, zahirnya ini menunjukkan, wallahu alam, ya. Sini para ulama berbeda-beda dia. Wallahu alam, saya memahami bahwasanya keinginan menambah itu sudah terakomodir dengan sholat bersama imam tadi. Kan tonton cari pahala kan, ingin nambah kan. Sekarang yang ditambah itu sudah include dengan sholat bersama imam tadi. Maka wallahu alam tidak perlu lagi. Tetapi wallahu alam, sebagian ulama bahkan di kalangan sahabat ada mereka yang juga sholat selepas sholat bersama kaum muslimin, yaitu ada yang menambah setelah sholat witir bersama imam tadi. Oleh sebab itu terjadilah beberapa pemahaman atau beberapa pendapat dalam masalah ini. Pertama, karena kalau sholat lagi setelah witir bersama imam, berarti kan ada sholat setelah sholat witir, dan ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW, ij'alu akhira salatikum bil laili witran, jadikanlah sholat kalian terakhir di waktu malam itu sholat witir. Cuman permasalahannya ada lagi hadis dalam Sahih Muslim bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha sabit pula bahwa Nabi alaihi salatu wassalam setelah salat witir salat 2 rakaat sebelum subuh, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang menjadi pintu bagi sebagian ulama yang mengatakan boleh sholat lagi selepas sholat witir. Dan ini diamalkan dulu oleh sahabat besar seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika sholat tarawih, imam kalau beliau tidak sebelum witir dia memisahkan diri. Jadi ada 2 versi. Yang pertama adalah sebelum witir maka dia meninggalkan sholat bersama imam. Paham tak? Imam witir, dia tidak witir, nanti menyambung lagi di akhir malam dan ditutup dengan witir. Kalau yang seperti ini dari sisi pelaksanaan tidak ada problem. Sebab apa? Tidak kena hadis salat terakhir kalian mesti salat witir. Dia memang witir salat terakhirnya. Yang kedua, dia tak mesti mengulang witir lagi seperti versi kedua nanti, ya, yang bertentangan dengan hadis la witrani bilailah, tak boleh 2 witir dalam semalam. Oleh sebab itu siapa yang ingin nak menambah lagi di akhir malam dan itu bisa dia pastikan dia terbangun, maka dia tidak witir bersama imam.
Tetapi kekurangannya satu, bila dia tidak terbangun atau tidak sempat, hilang pahala semalam suntuk. Sah? Yang kedua, karena dia tidak sampai selesai dengan imam, maka juga kehilangan pahala sholat sampai semalam suntuk. Apalagi dia sebagian mungkin beda mungkin dengan sahabat tadi. Ubay tidak selesai di masjid, dia sambung sampai menjelang subuh. Kalau kita kadang nambah 2 rakaat, kejar-kejaran pula tuh sambil nyiapkan masak indomie untuk sahur. Sah? Nah, jadi wallahu alam, maka yang paling, kalau saya ya, yang paling rekomendasikan adalah ikut sholat bersama imam sampai selesai. Wallahu alam. Nah, bagi yang nak kembali sholat walaupun sudah sholat bersama imam, boleh tidak dia sholat lagi? Tadi saya katakan sebagian ulama membolehkan lagi berdasarkan hadis Nabi tadi alaihi salatu wassalam, walaupun sebagian mengatakan itu dinasakh atau karena ada sebab. Ada sholat karena ada sebab, yaitu sholat karena sholat sunat wudhu misalnya. Sholat sunat wudhu artinya bukan sholat sunat yang tabi' li sholatil lail, bukan khusus sholat malam, tapi dia karena ada sebab yang lain. Pada asalnya tidak, karena Nabi juga tidak melazimkan itu. Nabi juga tidak melazimkan itu setiap malam. Nah, bagi yang nak sholat lagi terjadi 2 pendapat. Pendapat pertama, dia sholat 2 rakaat, kemudian tidak witir lagi. Tidak witir lagi karena tadi sudah witir bersama imam. Terus gimana dengan hadis Nabi? Jadikan sholat terakhir kalian di waktu malam adalah sholat witir. Di sini terpaksa mereka mentakwil. Maknanya sholat terakhir kalian di waktu malam itu witir, bukan sholat witir yang terakhir, tapi adalah bilangannya witir. Apa makna witir? Ganjil. Kalau tadi sholat bersama imam 11, lalu saya tambah 2, 13, tambah 2, 15, tambah 2, 17, tambah 2, 19, tambah 2, 21 misalnya. Berarti akumulasi angkanya tetap witir, tetap ganjil. Ya, tapi ini khilafuz zahir. Ini tidak sesuai dengan makna yang aslinya. Karena ketika Nabi menyebutnya witran, itu bukan witir secara bahasa, tapi witir secara istilah, yaitu sholat witir. Dan itu yang umumnya dia lakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, cara yang kedua adalah yaitu naqdul witr, yaitu membatalkan witir pertama. Gimana cara membatalkannya? Salat dia 1 rakaat. Nah, gimana cara 1 rakaat ini? Terbagi 2 porsi lagi. 1, ketika imam salam salat witir, ketika imam salat tarawih tadi salat witir, selesai salam dia tidak salam, tambah 1 rakaat lagi. Nah, ini menurut kebanyakan ulama tidak sah. Apa sebab? Karena berbeda perbuatan imam dengan perbuatan makmum. Mukhalafatul imam bisa membatalkan sholat. Maka ini tidak direkomendasikan oleh sebagian besar ulama. Ada sebagian yang mengatakan itu boleh. Kalau saya tidak itu diriwayatkan dari Ishaq bin Rahuya atau selainnya, tapi ini rata-rata dikritisi oleh para ulama, ini tidak sah. Sebab dia namanya sholat niatnya witir, tapi kok beda jumlah rakaat. Sah? Paham tak? Niatnya sholat
witir, tapi amalannya berbeda. Imam 3, dia 4. Kemudian 2 solat dalam satu solat. Satu solat witir sah, satu solat pembatal witir. Jadi oleh sebab itu maka ini tidak direkomendasikan. Maka masuk orang ke cara kedua, yaitu apa? Witir sebelum dia mulai solat lagi. Ini witir namanya linaqdil witir, untuk membatalkan witir yang pertama, atau lebih jelasnya menggenapkan witir yang pertama. Tadi kan 11, lalu dia sekarang solat 1 rakaat sehingga genap 12. Itu dia solat Masya Allah 2 dan terakhir dia tutup lagi dengan witir. Nah, gimana ini? Gimana? Ini juga bertentangan pula dengan hadis yang lain, yaitu Nabi mengatakan la witrani fi lailah, tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Lalu dijawab oleh mereka, ada jawabannya. Orang mau kan itu ada jawabannya. Jawabannya adalah sekarang kan tidak 2, 3 witir pembatal. Pertama witir bersama imam, kemudian witir yang membatalkan atau penggenap, kemudian witir penutup. Yang dilarang kan 2, ini kan 3. Sah? Nah, jadi 3. Nah, ini kena dalam ilmu ushul fikih mafhumul adat ghair mu'tabar. Artinya yang dilarang kan 2 tuh, berarti 3 tidak, mafhum mukhalafahnya kan gitu. Maka mafhum seperti ini menurut para ulama ghairu mu'tabar. Kalau 2 saja dilarang, apalagi 3. Bukan seperti yang dipahami oleh mereka bahwa yang dilarang hanya 2, kalau 3 nggak apa-apa. Jelas? Oleh sebab itu saya melihat wallahu alam semuanya bermasalah, baik yang mengulang tanpa witir lagi di belakangnya, atau yang membatalkan witir pertama sehingga kena 3 kali witir. Wallahu alam, yang selamat adalah pendapat yang pertama. Tapi bagaimanapun ya ada dasar masing-masing melaksanakannya. Kalau seandainya ada yang mengatakan dia melakukan, ya kita tidak berani pula mengatakan batal, karena larangan ini termasuk larangan 2 witir dalam semalam, atau perintah menjadikan witir sebagai solat terakhir di waktu malam. Ini semuanya sunat. Kalau larangan sifatnya makruh, tidak sampai haram. Jelas? Ini kan tidak boleh 2 witir dalam semalam, sah? Lalu dibuat orang 2 witir semalam, berdosa? Tidak berdosa dia. Hukumnya makruh. Jelas? Atau khilafus sunnah, khilaf afdal. Afdalnya gimana? Witir 1. Afdalnya gimana? Witir solat terakhir. Tapi kalau dilanggar orang, berdosa? Enggak. Jelas? Paham? Ya, kalau udah paham kita tutup lagi. Nah, ya barangkali sudah sangat jelas. Nah, ada pertanyaan lain lagi kadang-kadang. Bagaimana Ustaz? Kami di masjid misalnya karena ingin nanti di 10 malam terakhir ya imamnya tidak witir di trip pertama, sahih? Nah, karena memang itu kesepakatan jemaah semuanya, ada yang mau, ya sekiranya tidak apa-apa. Nanti witirnya di belakang. Nah, diakhirkan. Ini sama-sama dengan pertanyaan boleh dicicil atau tidak. Itulah maknanya salat tarawih itu. Tarawih itu adalah santai. Ya, kalau saya pernah hadir di Hail di wilayah timur Arab Saudi itu waktu tugas dakwah di bulan Ramadan, mereka sholat tarawihnya Masya Allah khususnya di malam-malam terakhir, Masya Allah sempat pula awak tidur antara 2 rakaat. Iya, lebih setengah jam istirahatnya, lebih setengah jam, kadang hampir sejam. Nah, jadi nunggu. Kalau sempat untuk pergi ke rumah makan dulu, pergi makan sempat. Nah, jadi sangat santai sekali. Wallahu ta'ala alam. Jadi boleh saja. Wallahu alam kalau memang itu yang ingin dilaksanakan.
Dan tadilah tidak mesti selesai dalam satu waktu. Boleh dilambatkan bergantung kebiasaan dan satu kesanggupan. Wallahu taala alam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai ada pertanyaan lagi? Hah? Udah jelas kan? Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.